lagi bersama kita tim dari Coach Shop Jakarta di sesi bedah buku kali ini. Tentunya saya Rati nggak sendiri, tapi di sini saya ditemani oleh teman-teman saya yang luar biasa akan menginspirasi teman-teman sebagai university. Silakan diperkenalkan Kak. Dengan saya Anissa dari divisi sales. Dengan saya Mama Flynn dari divisi logistik. Oke, jadi kita akan melanjutkan bedah buku Psychology of Money di bab keberapa nih Kak? Tolong sharing. Bab ke-7 tentang kemerdekaan. Oke, kemerdekaan. Kalau menurut kakak-kakak di sini apa sih arti merdeka itu? Menurut saya kemerdekaan itu kebebasan. Gimana kebebasan? Kita mau arah kemana? Yang penting kita bisa mengendalikan. Dengan siapa kita intinya bisa mengendalikan tanpa ada aturan dari orang lain, kita yang menjalani. Oke, jadi kalau versi Mas Imam, merdeka ini merupakan bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita di situasi apapun gitu ya. Kalau dari kakak Anissa gimana nih? Mungkin kalau kemerdekaan itu masih sama sih Mbak, punya makna yaitu kebebasan. Mungkin dalam beberapa aspek. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita feel free gitu ya, kebebasan itu artinya kita merasa merdeka. Oke, jadi selain kita bisa mengendalikan diri, kita juga harus feel free gitu. Jadi kita enjoy ya ketika menjalani itu semua. Nah, kalau di pembahasan kali ini, merdeka yang dimaksud seperti apa nih Kak? Boleh nggak dikasih selayang ini ya? Oke, boleh. Di buku ini kami ingin tahu apa yang membuat orang bahagia, yaitu memiliki rasa yakin atas kendalian dia kendalikan. Jadi karena menurut si Campbell ini kayaknya kebahagiaan itu punya sudut pandang yang orang-orang pandang itu beda-beda Mbak. Dan akhirnya dia tuh menemukan kesamaan umum dari kebahagiaan itu, yaitu memiliki rasa yakin atas jadi diri kita nih memegang kendali atas kehidupan kita sendiri kayak gitu. Dan pertanda perasaannya tuh adalah positif karena bahas soal kebahagiaan. Jadi tentunya pasti perasaannya tuh positif. Oke, jadi kalau dari versi Campbell menurut buku ini adalah rasa bahagia itu gimana kita mengendalikan diri kita dan menghasilkan output yang positif. Yes. Oke, boleh dong teman-teman diceritain ke teman-teman semua yang gini di bab kemerdekaan ini ada kisah apa aja sih yang udah dibagiin oleh penulis? Oke, di sini ada kisah seorang pekerja yang bekerja di Amerika dengan biaya per bulan itu $1.000. Dengan gajinya dia $1.800 dan bisa menabung selama 22 tahun itu $12. Dan ada teman yang bilang, lanjutkan, apa yang mencoba kamu di perusahaan itu. Tapi si dia yang kerja di situ tuh enggak lanjut, saya tidak, karena dia punya sendiri, punya dengan tabungan itu 12 itu dia pengen bahagia sendiri, enggak lanjut kerja lagi gitu. Tapi apalagi sih Mas yang menolatar belakangi orang tersebut dia nggak mau lanjut kerja di perusahaan tersebut? Nah, dia menjadi musisi. Dia bisa menjadi musisi. Dengan menjadi musisi dia lebih enjoy lagi dari sebelumnya. Dia punya itu. Oh, itu berarti salah satu cara beliau untuk memerdekakan diri sendiri gitu. Dan dengan menjalankan hobinya kan dia selain bisa merdeka atas hobinya, dia juga bisa merdeka untuk finansialnya gitu ya Mas ya. Nah, kalau poin dari Mas Imam apa nih yang bisa dipetik dari kisah tersebut? Dan dipetik dari poin tersebut, saya nggak selamanya di sini, pasti saya punya tabungan ke depan. Kedepannya saya bisa punya usaha, tabungan yang cukup, dan usaha-usaha kecil ke depannya. Selamanya saya kerja di satu titik. Amin, semoga Mas Imam segera menjadi pengusaha batubara. Amin. Ini tabungannya udah prepare banget untuk membuka usaha batubara atau naruh saham gitu di perusahaan. Amin. Mungkin ada kisah kedua yang bisa dibagiin oleh kakak Anissa
Oke, di sini ada kisah yaitu seseorang yang bekerja jadi bankir investasi. Nah, karena buku ini nggak terlepas dari kebahagiaan ya Mbak. Jadi bankir investasi ini memang sebenarnya kan gajinya tuh kan gede ya Mbak. Tapi ternyata orang yang melakukan pekerjaan ini tuh nggak enjoy gitu, nggak feel free. Karena dia tuh merasa jadi budak gitu loh, jadi budak perintah bosnya gitu. Hanya dengan perintah-perintah kayak gitu tuh nggak menyenangkan hidupnya dia gitu loh. Jadi dia di situ menceritakan pengalamannya yang seperti itu. Jadi sama dia bekerja dia hanya diperintah dan dia sebenarnya tertekan gitu, bukan merasa enjoy. Oh, mungkin orang itu tipe orang yang suka berwirausaha kali ya. Memang ada dua tipe di dunia ini ya. Ada yang suka emang jadi karyawan, yang mana disuruh-suruh. Ada yang nggak mau disuruh-suruh orang, yang mana dia dengan nggak ada jalan lain selain berwirausaha gitu. Mungkin itu tipe itu. Jadi cara dia merdeka ya dia nggak boleh kerja di satu perusahaan yang mana dia punya atasan gitu, tapi dia harus menjadi atasan di suatu perusahaan seperti itu. Nah, kalau poin yang didapat dari kisah ini apa nih Mbak Lisa? Poin yang didapat dari kisah ini sih akhirnya dia memutuskan untuk berhenti Mbak, karena dia mengutamakan lagi kebahagiaan atas dirinya gitu loh. Jadi setelah dia bekerja, walaupun pencapaiannya gitu ya Mbak itu terbilangnya udah enak, tapi dia nggak feel free, nggak enjoy gitu. Jadi dia putuskan buat berhenti. Jadi mungkin poinnya kerjakan apa yang membuatmu bahagia kali ya Mbak, karena kan topik di sini adalah kemerdekaan, itu kebahagiaan. Jadi dia meninggalkan itu gitu loh, meninggalkan sesuatu yang menurut dia cuma bukan jadi tekanan doang ya Mas. Kayak gitu poinnya. Good banget nih ceritanya. Jadi walaupun seorang bankir tuh gede kan ya biasanya pendapatannya, tapi dia nggak mengejar uang tersebut, tapi dia tuh lebih mengejar ketenangan hatinya, yaitu kemerdekaan atas dirinya itu, yang mana ketika kita merdeka tuh nggak semua berdasarkan uang. Tapi nih kalau zaman sekarang tuh kita tuh people wealthier to happier. Jadi mereka membiarkan dirinya. Dia kaya supaya diri dia tuh bahagia. Padahal harusnya kan nggak gitu ya. Nah betul. Bisa ada cara lain ya, harusnya kita nggak perlu menjadi kaya untuk kita bahagia gitu. Kalau mungkin dari Mas Imam ada kisah lain yang bisa dibagiin? Sebenarnya bahagia itu simpel sih. Gimana tuh Mas Imamnya? Simpel. Kita tinggal berjalan aja sesuai ikutin arus yang ada, arus air sungai yang ada, ibarat seperti itu. Gak usah muluk-muluk aku pengen kaya, aku pengen ngejar ini, pengen target ini. Gak usah kita, tapi yang penting ada mau belajar tetap mau belajar, upgrade skill apa yang kamu bisa dan upgrade itu. Intinya jangan patah belajar, selalu belajar terus. Intinya supaya kita bahagia, kita juga harus memenuhi kebutuhan ini nih, leher ke atas kita juga, ya itu tadi juga akan bikin kita bahagia gitu. Dengan begitu kita lebih punya value di diri kita. Terus ada kisah apa lagi nih sih Mbak? Ada nih Mbak, ada kisah selanjutnya yaitu John Rockefeller yang betul ya. Nah, dia ini adalah pengusaha paling sukses sepanjang masa. Kenapa dia dijadikan cerita? Karena dia sebenarnya adalah penyendiri. Dia jarang berbicara dengan semua orang. Dia tuh termasuk orang yang suka ditemui dan diem aja gitu. Ketika dia dapat perhatian dari orang tuh dia cuma diem aja. Sampai di satu momen dia tuh dinilai sebagai orang aneh gitu, maksudnya diem doang gitu kan. Nah ternyata si John ini pekerjaannya itu adalah memang berpikir dan membuat keputusan. Jadi kan jadi pandangan orang lain nih akan diri dia
aneh banget gitu ya. Diem doang, diperhatiin diem, terus susah ditemuin gitu. Ternyata itu adalah pekerjaannya. Jadi pekerjaannya ini yang dia merasa dia bahagia ngejalaninnya, dia tuh bisa gitu loh, tutup telinganya dia sama pandangan orang tentang dia gitu. Yang penting dia tuh feel free gitu. Itu ini soalnya lucu, jadi saya lumayan ketawa-ketawa. Menarik banget ya kisahnya, yang mana kita sering kali ngeliat orang dan itu sering berprasangka gitu. Iya, Berprasangka akan orang tersebut, padahal orang tersebut ya cuek aja juga sih sama prasangka kita gitu, karena dia feel free gitu ya, pilihannya gitu. kita enjoy untuk ngejalanin ini, kenapa lu yang repot kadang gitu sih. Karena ya itu benar banget, balik lagi ya, bahagia dan kemerdekaan punya versi masing-masing di setiap individu gitu ya. Mungkin ada lagi yang bisa dibagiin ke teman-teman semanggi. Dividen tertinggi adalah uang. Uang bisa membahagiakan. Yang tertinggi ya, terbesar adalah uang. Karena uang bisa membahagiakan orang tua, keluarga. Coba kita bayangkan, kita bekerja di sini, kalau nggak digaji, apakah kalian mau bekerja? Tidak kan? Gak tahu juga kalian mau atau tidak. Nggak dibayar dengan uang, mau nggak? Iya. Enggak, karena itu tertinggi. Dividen tertinggi adalah uang. Uang adalah segalanya. Tanpa ada apa? Segalanya butuh uang. Bahagia juga butuh uang. Ada yang juga yang kita butuh. Paham enggak? Oke, berarti inti dari Mas Imam adalah uang ini sebenarnya faktor pendukung, salah satu faktor pendukung kebahagiaan gitu. Cuma jangan pernah lupa ya, ketika kita mencari uang, kita kan kehilangan banyak waktu dengan keluarga jadi terbengkalai. Nah, mungkin dari chapter di kemerdekaan ini maksudnya ketika kita mencari uang pun kita harus memperhatikan bahwasannya ada loh hal-hal yang kita hilangkan, waktu bersama keluarga. Ini sih, waktu itu tuh priceless ya, dia tuh nggak ada harganya gitu, karena saking sebernilai itu gitu loh. Kalau menurut Mbak Disa gimana nih? mungkin tuh maksudnya, jadi orang tuh demi uang gitu ya Mbak. Jadi demi uang bisa menghilangkan kebahagiaannya, padahal mungkin dia merasa nggak bahagia walaupun duitnya banyak gitu ya. Karena dia tuh melewatkan momen-momen bahagia yang harusnya dia bisa lewatin gitu. Iya betul banget. Gitu. Dan itu demi uang gitu. Jadi kita jangan sampai karena mengejar uang tersebut diri kita jadi nggak merdeka, kita jadi nggak bisa nih ngelakuin apapun yang kita mau. Oke, kita udah di penghujung buku kali ini. Boleh dong dikasih kesimpulan buat teman-teman semanggi nih atas bab kemerdekaan ini. Nah, jadi kesimpulan pada bab kemerdekaan kali ini, karena kemerdekaan adalah kebebasan ya Mbak, dan di buku ini menyangkut pautkannya dengan kebahagiaan. Jadi ada beberapa orang yang punya cara bahagianya masing-masing, yaitu ada yang dengan save money buat di kemudian hari, ada yang cara bahagianya dengan langsung pakai uangnya buat penuhi kebahagiaannya dia gitu ya, rasa puasnya dia. Ada juga bahagianya dengan caranya dia bekerja dengan diam gitu. Ada juga bahagianya yaitu dengan memperhatikan orang lain. Nah, jadi banyak sudut pandang yang kayak gitu Mbak di buku ini. Oke, menarik banget nih untuk pembahasan di bab 8, yaitu dengan subbab kemerdekaan. Bab 7 sorry, dengan subbab kemerdekaan yang mana udah disampaikan kembali oleh Mas Imam dan Mbak Anissa. Semoga apa yang udah disampaikan kembali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semanggi dan bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak. Terima kasih, sampai jumpa.